Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan kita rahmat hidayah, taufik, inayahnya sehingga kita dapat jumpa lagi, bertatap muka lagi bersama kita berdua dalam acara Kolbun Salim. Kali ini saya moderator Hasyim Mukhlisin dan kita kedatangan narasumber namanya Gus Fauji. Ini beliau tokoh pemuda Ansor sekaligus menjabat ketua PAC Rijalul Ansor di Giri. Masya Allah, ini luar biasa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Baik pemirsa NTV di mana Anda berada, langsung saja kali ini kita akan membicarakan tentang hati, menjaga hati dan mengendalikan nafsu. Nah, monggo silahkan Gus. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Imam Ghazali Gus di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau memberikan satu perumpamaan yang dimana perumpamaan ini harus kita ketahui supaya kita mudah nanti ketika mengamalkan dan bisa membantu kita di dalam mengaplikasikan dalam sehari-hari. Itu beliau dan dalam hal itu hati itu menurut beliau tubuh kita dulu itu semuanya ini itu ibarat pemerintahan. Jadi pemerintahan itu kan di situ di dalamnya ya ada rajanya, ada gubernur, ada perdana menteri, ada nanti prajurit atau warga, nah gitu. Itu kata beliau hati itu ibarat rajanya. Jadi baik tidaknya satu pemerintahan ya itu tergantung pemimpinnya. Rajanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu hati. Itu pengendali utama. Gitu. Lah kemudian di situ ada perdana menteri. Kita diberikan oleh Allah akal. Akal ini itu ibarat perdana menterinya. Jadi perdana menteri. Perdana menteri itu jangan sampai dibiarkan kosongan, tidak ada isinya. Jadi namanya perdana menteri itu ya harus berisi, harus berilmu gitu. Kalau perdana menterinya ini tidak berilmu, itu bahaya. Karena namanya akal ini kalau dibiarkan tidak ada rel yang jelas, yang sesuai syariat itu bahaya. Nanti kalau cerdas terus tidak ada rel yang pasti itu liar. Ada aliran yang menyimpang. Ada aliran yang keliru, yang tidak sesuai. Nah, itu bisa bahaya. Menyesatkan orang. Cerdas, tapi tidak ada rel pasti. Maka akal ini butuh asupan ilmu. Ilmu yang pas, yang bersanad, yang orisinil. Ya gitu. Nah, itu untuk bisa berkolaborasi, kerjasama dengan hati. Jadi kalau orang itu ya pemerintahan, kepengen sukses, kepengen berhasil, kepengen warganya makmur, maka yang ada adalah raja ini harus senantiasa kerjasama, minta usul. Caranya bagaimana? Ya caranya memilih akal yang bagus. Kalau akalnya belum bagus, bagaimana akal ini bagus disekolahkan, dipondokkan, dibelajarkan ke kiai dan seterusnya. Sehingga nanti ini akan bisa bagus nanti. Dia akan berisi, akan berkualitas. Nah, di dalam hal ini nanti ketika ini akal ini bagus, maka dia akan bisa membimbing hati. Jadi hati ini harus bertanya ke akal. Itu. Lah di situ itu ada gubernur yang bernama syahwat. Ya, syahwat itu keinginan. Lah ini orang itu harus ada syahwat, keinginan. Sampai sekarang itu ada manusia itu berkat syahwat itu. Kalau orang tidak ada syahwat atau tidak ada nikah 100 tahun saja punah. Kan gitu. Yaitu berkat syahwat. Cuma syahwat nanti yang ada diwadahi, diberikan wadah yang halal gitu. Ya, itu harus ada syahwat.
orang makan itu karena ada syahwat makan, keinginan makan. Coba orang kalau tidak makan, tidak ada keinginan makan, malas makan gitu, gak mood. Gak mood, coba suruh gak mood seminggu saja. Tidak ada keinginan, tidak bisa. Syahwat itu, keinginan itu memang harus ada dalam diri manusia itu. Keinginan ini, maka keinginan ini harus dikelola. Keinginan itu. Jadi keinginan ini harus dikelola. Bagaimana keinginan ini kepada hal-hal yang baik saja. Kepada hal-hal yang positif gitu. Kalau keinginannya tidak dikelola itu bahaya, bisa liar itu, bisa liar. Jadi karena adanya kasus kriminal, ya kasus yang itu karena memang terlalu dibiarkan, ya, terlalu dibiarkan. Lah itu kemudian ada namanya musuh yang selalu mengintai, yang selalu kepengen merusak ini, ibarat merusak diri kita atau merusak pemerintahan itu tadi, yang bernama adalah marah, sifat marah, godop. Ya. Sifat marah, godop ini berbahaya. Jadi ada orang sampai berbuat kriminal, sampai bunuh temannya sendiri, bahkan sampai ada yang membunuh keluarganya sendiri. Itu macam-macam itu. Kadang ya, kasus di TV apa itu. Karena gara-gara korek itu, rebutan korek itu jadi bertengkar sampai bunuh-bunuhan. Ya, yang kasus yang terbaru kemarin itu kan yaitu kasus dahulu mana telur sama ayam. Itu debat tidak selesai-selesai itu sampai ada yang tersinggung, akhirnya marah bunuh temannya. Jadi marah ini bahaya. Marah ini bahaya. Jadi harus betul-betul bisa mengendalikan marah. Nafsu syahwat, nafsu amarah, nafsu. Inna nafsala ammaratun bisu. Orang itu sampai berbuat tidak baik, berbuat jelek, nafsu, nuruti nafsu. Nah, jadi nuruti nafsu itu betul-betul berbahaya. Nah, jadi kalau kita kepengen ya di dalam diri kita itu hal-hal baik yang kita lakukan, ucapan-ucapan yang baik, maka tugas kita adalah bagaimana menjaga, merawat hati ini. Ya, jangan sampai hati ini ternodai oleh hal-hal yang tidak baik. Hal-hal tidak baik itu ya berupa maksiat, ya, berupa pelanggaran-pelanggaran syariat. Karena innal qalb itu yasda kama yasdaul hadid. Jadi hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Ya, jadi kalau hati itu orang maksiat, hatinya ada satu bintik hitam. Maksiat lagi bintik hitam lagi. Maksiat lagi bintik hitam. Sampai terus-terusan maksiat, ibarat papan tulis ada bintik hitam, bintik hitam, bintik hitam terus. Akhirnya nanti kalau terlalu banyak bintik hitam, dibuat nulis tidak bisa, dibuat ngelukis tidak bisa, dibuat mau berkarya di situ tidak bisa, tidak kelihatan. Nah itu, kalau terlalu banyak perbuatan maksiat dosa itu berbahaya. Kenapa? Karena itu akan bisa di situ itu ya bisa di mana itu dikasih masukan, tidak bisa kasih nasihat, kasih hal-hal yang sebetulnya membangun dia, tidak terima, dia tidak bisa mencernanya gitu. Nah, itu lagi itu. Ya, lebih gampangnya bisa dikatakan maisyatul qalbi ya. Wong peteng atine ku lek diomongi piye kan gak bisa ya Gus ya. Nggih. Arepe diomongi pakai dalil akli, pakai dalil secara apa niku jenenge nyata, sebenar-benar nyata itu gak bisa karena sudah maisyatul qalbi tersebut. Keh maksiat. Kira-kira biyen lek ning jamane ning pondok Gus, lek wong iku mungkin lek nafsune gede sing memerintah menjerumus kejelek-jelekan, kuwi jarene kon poso wae wis mari wis Kang ngono. Lek pikirane apa nafsumu iku gak kena ditata. Ki lek bayai kan ngoten dawuhe. Lah, ini jadi kira-kira di masyarakat itu pola masyarakat itu harus seperti apa, Gus? Karena mungkin kalau bisa dikatakan membicarakan tentang nafsu tadi itu kan ada namanya apa? Stepnya. Ada mulai dari pendidikan 0, kemudian menengah, sampai nanti kita beranjak dewasa. Lek jerene ceritane iki lek setan iku lek kelas TK yo sing godho nganu. Lek kelas
SMA yo lek wis kelas wali iku beda meneh. Ya itu nanti bagaimana semakin Gus ya. berat itu godaannya. Caranya bagaimana mengatasinya. Tapi kayaknya ini kita lanjutkan lagi nanti Gus ya bincang-bincang. Baik pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan untuk session berikutnya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Kolbun Salim bersama narasumber kita Gus Fauji. Ya Gus, tadi kayaknya menarik sekali ya tentang mengenai hati, hati dan nafsu tadi Gus, semangat sekali. Jadi mungkin perlu diketahui oleh pemirsa dimanapun Anda berada, dimanapun pemirsa di rumah. Ini perlu ketahui Gus, bagaimana caranya mengajarkan nafsu biar anak-anak terutama yang masih di menjelang mau pendidikan, menjelang dasar, kemudian menengah dan seterusnya. Ini biar bisa mengontrol. Karena yo ki mau rata-rata diomongi saiki sesuk lali. Iku sing kira-kira sing gareng ngono ki nafsu apa jenenge Gus. Biar nanti gitu kita yo lek arek cilik lumrah kita harus kenceng mlakune. Ya ini biar kenceng. Saiki padang salat, Mbak Sananu kena ajaran dan lain sebagainya, sesuk wis gak padang salat meneh. Ya karena mungkin pergaulan dan lain sebagainya. Monggo. Nggih, seperti itu. Gini, ya masalah ngoten niku Imam Ghazali mengatakan bahwasanya pintu masuk ke hati itu yang utama yaitu mata dan juga telinga. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, itu yang akan membentuk perilaku dia. Jadi ada anak seumpama, ada anak di situ itu rajin, ibadah taat rajin, tapi pergaulannya yang dilihat kurang-kurang baik. Jadi kumpul anak tidak baik akhirnya, walaupun dia rajin, lama-kelamaan karena dia melihat itu, akhirnya dia merasuk ke hati. Setelah dilihat merasuk ke hati. Semula dia kata-katanya bagus, bijak, dan seterusnya. Karena memang yang dia lihat setiap hari itu keliru, hal-hal yang salah, hal-hal toksik dan seterusnya, akhirnya lama-kelamaan dia akan ikut-ikutan. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah menjaga mata dan juga menjaga telinga. Nah sekarang itu lebih luas lagi Gus. Karena mata dan telinga ini sekarang zamannya medsos. Apa yang dia follow, apa yang dia subscribe, siapa yang ia save di WA-nya, itu yang akan membentuk perilaku dia. Yang dia lihat di status, yang hampir di layar kacanya, itu yang akan membentuk perilaku dia. Kalau dia memfollow hal-hal yang tidak baik, perilakunya seperti itu. Jangan berkata saya sudah berilmu, saya sudah baik. Iya sekarang. Coba nanti setelah itu tidak akan bisa, akan bertahan lama kebaikan itu, akan mengikuti. Jadi kita harus betul-betul bisa menjaga ini mata ini melihat apa saja, termasuk di HP kita. Telinga ini mendengarkan apa saja. Jadi pergaulan itu perlu dijaga. Pergaulan di dunia nyata itu sangat-sangat perlu. Ada orang itu ngapunten, biasanya orang desa atau yang kurang berpendidikan di pelosok, itu dia belum mendapatkan pendidikan, akhirnya perilakunya tidak baik. Setelah mondok, yang dilihat setiap hari orang hafalan Quran, orang pegang kitab, kajian, diberikan ilmu-ilmu, ya nutrisi rohani. Setiap hari diberikan nasihat, setiap hari melihat teman-temannya sholat jamaah. Tidak baik semula, tapi yang dilihat ini akhirnya merasuk ke hatinya, akhirnya dia yang semula tidak baik jadi baik. Ya, semula tidak baik jadi baik. Yang dia dengarkan, ya nasihat-nasihat kiai, itu seperti itu. Jadi yang sangat perlu itu menjaga pergaulan di dunia nyata dan juga menjaga aktivitas kita di dunia maya, HP. Ya. Jadi jangan dikira kan HP saja, cuma saya scroll TikTok scroll IG apa. Tidak pengaruh. Hal-hal kecil itu akan berdampak terhadap hal-hal besar.
Jadi jangan dikira orang melakukan kesalahan-kesalahan besar itu tidak dimulai dari hal-hal kecil. Dari hal kecil dulu, orang sukses juga seperti itu. Tidak langsung naik, langsung tidak. Tapi dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Ya, kadang dimulai dari ngopi yang sederhana, memunculkan inspirasi. Ya, jadi menjaga dan seterusnya. Itulah. Jadi jaga pergaulan, jangan sampai kita takut. Itu kan bestie saya berat. Nanti akan digantikan oleh Allah bestie yang lebih baik lagi. Gitu. Luar biasa. Terus pokoknya nganu Gus, intinya berarti pendidikan hari ini, pendidikan mengenai tentang hati, akhlak dan sak pitunggalane itu kayaknya yang paling jitu itu adalah pondok pesantren. Yang memang hari ini ya kita kita lihat karena bagaimanapun pendidikan itu banyak sekali di luar sana, ada formal, ada non formal, kemudian juga ada pendidikan bersifat batiniah, spiritual dan lain sebagainya. Yes, mungkin nganu Gus ya bisa disimpulkan. Jadi kalau memang orang itu mempelajari atine lek salah dalan yo kira-kira tidak akan sejalan dengan pikiran, kemudian dengan hati kita, kira-kira seperti itu Gus ya. Baik, ini luar biasa sekali Gus. Terus kemudian mungkin ada Gus mengenai tentang contoh di zaman-zaman Rasulullah atau zaman-zaman Nabi yang perilaku yang patut kita tiru dan mungkin pemirsa di rumah ini bisa diceritakan Gus. Berkaitan dengan akhlak hati kita, gitu. Etika sopan santun. Gini. Jadi memang di dalam diri kita itu karena kita itu hidup sebentar itu. Kita hidup sebentar sehingga katanya Allah, hidup kamu di dunia itu cuma sebentar, cuma 60 tahun. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi siapa yang paling baik amalnya di antara cuma sebentar ini. Nah, itu akhirnya dengan seperti itu Allah itu memberikan tantangan-tantangan. Jadi memberikan tantangan, diberi nafsu lah, diberi setan, menggoda. Coba menang tidak gitu. Menang tidak kamu melihat sampai mengalahkan pantangan-pantangan ini. Menaklukkan setan, nafsu ini bisa tidak? Nah, bisa, jaminannya surga nanti. Nah, gitu. Kalau tidak ya neraka. Karena sudah saya berikan fasilitas hati, terus kemudian akal, saya berikan mata untuk ngaji, untuk cari ilmu, telinga untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Kenapa tidak dipergunakan? Gini, saya urut dulu Gus, nanti saya cari kisah itu Itu seperti itu. Kemudian setelah itu dengan fasilitas-fasilitas yang ada itu tadi, itu akhirnya kan manusia ini nanti berpikir gitu. Akhirnya berpikir itu seperti Sayyidina Umar. Ini kisahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu beliau pernah ditanya, panjenengan bagaimana? Ya, menurut panjenengan dikasih nafsu saja atau tidak dikasih nafsu? Kalau tidak dikasih nafsu kan berarti sudah ada zina, ada mencuri, ada gosip apa seterusnya. Akhirnya kan kayak gitu. Katanya Sayyidina Umar, tidak. Saya harus ada nafsu. Kenapa harus ada nafsu? Karena ketika ada nafsu, nanti saya memberikan perlawanan, saya menentang, saya tidak menuruti, maka di situ saya akan mendapatkan pahala. Tapi kalau saya tidak dikasih nafsu kan, berarti kan tidak ada musuh. Ibarat orang main sepak bola, Gus. Orang main sepak bola. Kamu tadi main sepak bola menang berapa? 100-0. Musuh kamu berapa? Tidak ada, kosong. Ya tidak bisa. Menang sepak bola itu 11 lawan 11. Kalau tidak ada musuhnya siapa? Itu wasit saja, tidak bisa. Jadi orang ini mau dikasih pahala surga oleh Allah ini diberikan musuh. Diberikan musuh. Lah itu kita harus betul-betul mengerti. Kenapa kok ada pelanggaran-pelanggaran? Itu dampak itu dari godaan setan. Nah gitu. Itu kalau ngomongkan kisah itu sebetulnya banyak kisah-kisah para walinya Allah. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan. Oke, baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada,
Menarik sekali pembahasan dari tadi, kayaknya sangat-sangat apa ya, deg-degan sekali. Terlalu apa namanya, Gus, terlalu energik sekali yang perlu dibahas tadi. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan untuk session selanjutnya. Tetap di Kolbun Salim. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Kolbun Salim bersama Gus Fauji. Ini Gus, tadi kita lanjutkan bincang-bincangan tadi ya, mengenai tentang hati dan lain sebagainya. Tadi sangat sangat membuka selera sekali Gus. Kayak yo apot-apot tenteng ngono Gus yo mengenai hati, Masya Allah. Kaya kula ngeten iki hatine sik kotor, sik reget. Iku arepe ngresiki bare mencoba untuk kita membersihkan ngaji, ngrungokne dawuh-dawuh kiai, kemudian yo maca kitab, maca Quran dan lain sebagainya supaya supaya hati ini dihilangkan bintik-bintiknya tadi Gus ya. Kok lek wis dihilangne Gus, kira-kira kan disoki air itu kan iso nrimo ngono Gus ya. Iso nrimo, iso diomongi, iso kena. Nah, ini menarik sekali Gus. Tadi mengenai tentang hati. Kira-kira bagaimana Gus sekolah-sekolah menyekolahkan hati itu yang paling bagus? Yang paling bagus atau meruatnya? Ngeruat hatiku sing paling apik iku ya apa Gus? Bene ora kena adu domba, bene gak kena aduan setan, rayon setan. Di antara dawuhnya Gusti Allah dalam Al-Quran itu fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimani taqwa. Jangan kamu itu merasa lebih baik dari orang lain. Jangan kamu itu merasa lebih mulia, kemudian lebih berhasil dari orang lain. Karena yang paling mengetahui ketakwaan itu adalah Allah. Bisa saja ya, kita umpamanya punya majelis, punya santri apa. Memang secara sosial itu pimpinan tertinggi. Tapi di mata Allah belum tentu yang mulia. Kenapa seperti itu? Bisa saja santri yang lebih muda dari kita itu dosanya lebih sedikit dari kita. Bisa saja ya seperti itu. Bisa saja santri itu melakukan pelanggaran syariat, maksiat karena mereka tidak tahu ilmunya. Karena mungkin kita tahu ilmunya tapi tetap melanggar. Nah, bisa saja seperti itu. Ketika Imam ulama mengajarkan ya, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang bertawadhu, ya, maka Allah akan angkat derajatnya. Orang yang merasa mulia akan direndahkan Allah. Ya. Jadi kalau orang itu merasa ketika ketemu dengan orang yang tua, ya kita itu harus nantiasa dididik hati. Jadi ketika merasa tua, itu jangan malah merasa itu ndak ilmunya masih saya itu. Tidak, jangan gitu. Tapi bagaimana? Huwa aktaru ibadatan minni. Jadi dia itu lebih banyak ibadahnya dariku. Umurnya lebih panjang, maka ibadahnya lebih lama. Tetap melakukan dosa apa tidak tahu, tidak ada yang tahu dia taubat sama Allah di tengah malam, di keheningan malam, seketika itu dihapus langsung dosanya, sedangkan kita masih berlumuran dosa gitu. Nah, ada orang yang lebih muda dari kita, maka kita adalah itu dosanya masih lebih sedikit dari kita, sehingga kita itu mau angkuh ke orang lain, mau merasa tinggi, merasa mulia, itu tidak ada kalau seperti itu sudah. Yang ada itu adalah bagaimana diri saya, bagaimana keselamatan saya, nah gitu. Ngapunten Gus, ini yang mungkin jarang ya diperhatikan oleh orang-orang, sehingga orang itu kadang lebih fokus memperhatikan kesalahan orang lain. Kadang kesalahan orang lain yang sedikit kelihatan, kesalahan dia yang menggunung tidak kelihatan. Nah, itu bahaya seperti itu. Sekarang orang yang paling durhaka sepanjang masa siapa? Katakan umpamanya Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal. Itu orang yang durhaka sepanjang masa, yang paling viral, yang tidak ada tandingannya. Sampai Fir'aun ngaku Tuhan.
itu sebesar-besar dosanya Fir'aun tidak akan berbahaya terhadap diri kita. Tapi sekecil-kecil dosa kita akan sangat berbahaya di akhirat. Lalu mengapa ngurusi dosanya orang lain? Kan gitu, itu bahaya. Mengapa masih cari-cari kesalahan orang lain gitu. Padahal bahaya tidak kesalahan orang lain terhadap kita, tidak bahaya sama sekali, tidak, kita tidak ditanya. Kenapa dosanya si A itu kamu tidak ditanya gitu nanti di akhirat. Dosa kamu itu kenapa seperti itu? Walaupun kecil sangat berbahaya. Nah, itu yang mungkin perlu kita ya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betapa hal-hal mindset pikiran seperti itu sangat perlu sekali. Ya, kira-kira Masya Allah luar biasa Gus, mengenai tentang mengenai tentang penjelasan tadi. Nah, ini kira-kira pemirsa dimanapun Anda berada di rumah ini sangat sangat bisa ditiru. Nah, beliau caranya Gus Fauzi tadi, cara merawat hati, membina hati, dan lain sebagainya. Kali ini kita perlu Gus, yang bisa merusak hati. Nah, merusak, menjaga, tadi sudah yang bisa merusak hati. Karena terkadang menjaga ketika kita sudah dijaga, ya benar, kita sholat Gus, kita puasa Gus. Nah, ini terkadang kita itu rusak. Perilaku kita itu rusak. Bener, kita tetap wong iku ning desa-desa Gus biasa ya. Yo apa kuwi jenenge sik salat, yo poso, tapi yo cek ngrasani, yo sik salat, yo poso, tapi yo cek ngapusi. Bahkan naudzubillah min dzalik, yo ngimami, yo tahlilan barang, tapi mohon maaf ini di luar punya bisnis, bisnis lokalisasi dan lain sebagainya. Mohon maaf ini, ada ini. Nah, ini bagaimana caranya merawat, menjaga sing wis ditanamke ning atine awake dhewe dirawat supaya ben ora menyeleweng ngono iku mau. Piye? Kumpul dengan orang-orang soleh. Kuncinya itu. Orang-orang yang betul-betul soleh, orang yang alim, orang yang warok itu akan bisa memancarkan sinar. Nah, kenapa kok orang itu sampai seperti itu? Sampai berbuat maksiat demikian, pelanggaran-pelanggaran demikian. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikmah yang ke-35. Aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridho an nafsi. Wa aslu kulli ta'atin adamur ridho. Jadi kenapa orang itu kok masih senang melakukan kemaksiatan? Ya, masih senang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Sebabnya apa? Kita harus mengetahui sebabnya supaya nanti sebabnya itu kita hilangkan. Kalau sebabnya kita hilangkan maka itu akan tidak ada lagi. Jadi kenapa kok sebabnya orang itu kecelakaan? Karena sebabnya dia itu bannya itu sudah tipis, akhirnya pecah. Ya berarti supaya tidak kecelakaan bagaimana? Ban ganti. Kan gitu. Maksudnya gitu. Jadi kita harus mengetahui sebab sehingga sebab itu nanti akan bisa menghindarkan kita dengan wasilah itu ya, dengan pertolongan Allah tentunya. Itu seperti itu. Sebabnya apa? Ridho terhadap diri. Ridho terhadap diri. Jadi orang yang ridho terhadap diri itu maksudnya dia itu merasa dirinya itu baik-baik saja, merasa mulia, merasa tidak punya salah, merasa aman-aman saja di akhirat. Itu bahaya. Nah, kata Imam Ghazali ya, itu melanjutkan itu, kata beliau, man aradallahu bi 'abdin khairan basarallahu bi uyubi nafsi. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, orang kalau dikehendaki baik oleh Allah, maka tandanya orang itu akan diperlihatkan aib-aib dirinya, celah-celah dirinya. Jadi tidak celah orang lain, tapi celah-celah dirinya. Celah dirinya itu seperti apa? Kata ulama, di antara celah dirinya itu adalah celah penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita yang sangat berbahaya. Itu di antaranya adalah tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan, menganggap hidup masih lama. Itu berbahaya. Jadi kenapa kok orang
itu ada sampai seperti itu sangat melakukan karena menganggap hidup masih 1 bulan lagi, masih 1 tahun lagi, apa masih sehat, masih bugar, masih bisa melakukan aktivitas, dikira seperti itu. Jadi coba kalau umpamanya diberitahu malaikat Israel tiba-tiba telepon, nanti kamu tak jemput jam 12. Umpamanya, biasanya telepon bapaknya, telepon malaikat, tulisannya malaikat Israel. Wah, itu Ya, angker jam sih. 12 malam itu Masya katanya. Allah. Wah, itu berani maksiat, tidak berani. Berani nganggur dia, tidak berani. Berani cangkruan-cangkruan ya tidak penting, tidak berani. Apa? Taat. Sudah taat seperti itu, dipilih lagi. Taatnya yang paling berkualitas, yang paling bagus, yang paling tinggi di sisi Allah, apa? Pilih lagi, karena sudah dekat. Nah, Oke, gitu. Gus, kayaknya menarik sekali, Gus. Iya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan ke session berikutnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Kolbun Salim. Baik Gus, tadi sudah panjang lebar Gus ya, mulai dari menjaga, merawat, kemudian sampai mengendalikan hati bagaimana, tadi sudah dicontohkan oleh makalah-makalah yang beliau tulis oleh Syekh Imam Al-Ghazali, kemudian juga diambil dari referensi Al-Hikam tadi ya, mengenai tentang hati dan lain sebagainya. Ini sangat konkret sekali kalau hati itu memang perlu sesuatu yang sakral. Cik sakralan hati timbangane pusaka kan ngono Gus ya. Leres. Heeh, kalau wis pusaka ilang ya kira-kira empu cik enek, cik iso gawe. Tapi kalau hati kita sudah dihilangkan, ya ini tidak terawat. Jadi kira-kira kalungan omplong kan ngono ya Gus. Kira-kira seperti itu. Hatine rusak, menjalar ke pikiran dan lain sebagainya. Ini Masya Allah. Jadi salah satunya tadi ada di beliau katakan bahwasanya menjaga hati yang paling ringan, sekelas ringan itu adalah berkumpulnya dengan para ulama, berkumpulnya dengan para orang-orang alim, soleh, dan lain sebagainya. Ini insya Allah cukup sudah ya kita menjaga sekelas tingkatan-tingkatan paling mudah sekali. Iya. Awake dhewe lek kon puasa mutih ndalail ngono kuwi kira-kira sing kuat sing ra kuat ya kan, kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin pemirsa dimanapun Anda berada ini banyak yang tanya-tanya, lek aku ki kaya aku ki piye ngene iki. Sing biasa megawe kantoran dan lain sebagainya. Ini jelas semakin ada istilah semakin pohon itu tinggi maka semakin kencang pula anginnya kan ngono. Seorang itu semakin jabatannya tinggi maka semakin banyak pula rintangan-rintangannya iki. Nun sewu iki lek kira-kira lek wong kuplukan pecian yo madhep ngulon barang yo cek iso korupsi. Kenapa? Karena mungkin Yus ki mau luntur ya. Hatinya yang wis man-mane bener krana saking awor umarok dan lain sebagainya. Umaroknya Yus gak duwe nganu pisan. Akhirnya melok-melok. Iki cerita kira-kira seperti itu bener Gus ya. Iya ini. Jadi sangat luar biasa sekali. Cukup awake dhewe kan Gus ya. Sejarah kubur bisa Gus. Neng para alim, para ulama, wali songo. Bisa juga. Bisa menangguhkan hati dari hal-hal yang seperti itu ya. Iya, dengan cara yang niatnya benar dan ngerti ilmunya. Ya ngerti artinya, ngerti ilmunya, ngerti biografinya ulama yang diziarahi. Sehingga dia itu betul-betul ibaratnya trum lah gitu. Kalau enggak tahu sama sekali itu ya biasa saja. Pokoknya niate Gus ya ditata meneh kudune. Engko lek neran niate ora ditata njaluk akhirnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik Gus, ini menarik sekali. Mungkin yang terakhir ini kira-kira apa Gus? Mengenai tentang apa ini? Itu tadi dari sambungan. itu, katanya Imam Ghazali itu tadi kalau orang dikehendaki baik itu akan diberitahu oleh Allah aib-aib terhadap dirinya. Aib apa saja? Yang pertama tadi kan ya sudah kita jelaskan. Ya ini yang kedua, aib apa lagi? Biasanya orang itu az-zuhdu fil akhirah. Az-zuhdu ya, dia itu merasa dalam urusan dunia itu
merasa kurang, tapi kalau urusan akhirat itu sudah qanaah. Nah, fil akhirah itu qanaah. Jadi itu bahaya. Jadi kenapa? Itu penyakit berbahaya. Jadi kalau ada orang yang masih belum diberitahu, ini kita harus kita koreksi lagi diri kita itu betapa itu sangat penting. Kalau masalah dunia itu ya sudah qanaah. Jangan dibalik. Dunia terus-terusan, tapi akhirat qanaah. Ya, jadi baru ngaji 1 minggu sekali saja sudah merasa wah kayak ngaji puluhan tahun. Ya, sudah 1 minggu rutinan ngaji itu sudah merasa alim, sudah berani menyalahkan ulama seterusnya. Ya, sudah baca Quran hanya beberapa lembar saja sudah berani berfatwa gitu. Jadi atau merasa puas terhadap ibadahnya. Itu ternyata bahaya gitu. Tapi kalau urusan dunia, punya barang 1 tidak cukup, tambah lagi 2 tidak cukup 3 tidak cukup dan seterusnya. Nah ini penyakit seperti itu berbahaya. Ya, penyakit di mana itu akan sangat berbahaya. Nah ini terakhir Gus mungkin ya. Jadi penyakit hati itu tadi ya, kata Imam Ghazali yang sangat berbahaya itu di kitab Hidayahnya beliau itu Bidayatul Hidayah itu penyakit itu sebetulnya penyakit hati itu banyak, tapi kata beliau yang sangat berbahaya lagi itu adalah yaitu ujub ya, kemudian dia riya, nah, kemudian setelah itu adalah ujub, riya, hasud, dengki. Itu berbahaya. Salasun muhlikat, 3 hal yang membinasakan, diantaranya adalah ijabul mar'i binafsi. Ya, jadi bangga terhadap dirinya. Penyakit hati itu tadi itu memang di dunia tidak kerasa. Di dunia ya santai aktivitas, ngobrol sama orang, enggak ada dampak apa-apa. Masih setiap hari normal saja, tidak ada apa-apa. Nah, tidak berbahaya apa-apa. Tapi ketika sudah roh dicabut masuk ke alam kubur, sangat-sangat berbahaya. Orang punya dengki, ya, tidak suka dengan nikmatnya orang lain, hasud, ya, dengki, hasud, riya, pamer terhadap amalnya, kemudian ujub, membanggakan diri, sombong terhadap dirinya. Itu yang seperti ini memang di dunia tidak terasa, ketika masuk ke alam kubur akan menjelma menjadi ular yang memangsanya, akan menjadi kalajengking, api yang berkobar. Sekarang tidak kerasa apa-apa. Nah, makanya tugas kita bagaimana senantiasa harus langsung mengobatinya. Jangan dibiarkan lama-lama. Nah, ibarat kalau jasad ketika sakit, katakan sakit ginjal, ya, sakit kanker. Ketika masuk ke alam kubur selesai, sudah ada urusan apa-apa kan, selesai. Tapi kalau penyakit hati itu akan seterusnya, tidak hanya di kubur, nanti di akhirat. Makanya nanti itu kita itu harus nantiasa perlu mencari ilmu tentang hati seperti ini, wajib Gus, fardu ain hukumnya. Nah, makanya kita alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah ya mengaji seperti ini ilmu hati ya. Jadi akhirnya kita bisa menunaikan fardu itu tadi. Jadi dalam hal ini kita harus berupaya maksimalkan, artinya inilah amanah yang diberikan oleh Allah. Hati ini amanah yang diberikan oleh Allah, harus dijaga, harus dirawat. Orang saja kalau punya mobil, padahal mobil itu ya andai kata dampaknya ke kehidupan ya palingnya hanya dibuat ke sana kemari apa gitu, mengantar orang apa. Itu manfaat, tapi tidak semanfaat hati ini. Nah, itu dirawat mobil itu, dirawat ya, dibersihkan, bahkan kadang diposting apa itu. Ya, kadang di macam-macam lah. Itu padahal seperti itu saja perannya, tapi hati ini perannya akan bisa membentuk perilaku, akan membentuk ucapan, akan bisa menentukan kesuksesan seseorang di dunia dan di akhirat. Menentukan, ini bukan sesuatu yang biasa, ini menentukan ya kesuksesan di dunia dan akhirat. Jadi perlu dirawat, dijaga, nafsu perlu dikendalikan dan seterusnya.
Masya Allah, luar biasa Gus. Ndredeg aku Gus, lek ngrungokne babagan akhirat wis. Aduh, perkara awake dhewe wis bener-bener apa jenenge wis kaya-kaya salat wis nganu tiba lek jek atine iki yo bakal panggah diperhitungkan insyaallah. Ini jadi pemirsa dimanapun Anda berada, jaga perilaku kita, jaga hati kita dari perilaku mungkin yang apa ya, yang bisa menjerumuskan kita, tadi katanya Gus Fauji bisa menjerumuskan kita ke neraka, bisa memetengne atine awake dhewe. Monggo nggih pemirsa dimanapun Anda berada, kita jaga bersama-sama, jangan lupa menunaikan ibadah sholatnya 5 waktu, kemudian sing pateng cedhek karo ulama, kemudian ada lagi Gus kata guru saya, lek trae sampean niku pengen dadi wong apik, pengen dadi apa jenenge orang yang terpandang, iku yo keh-kehno lekmu sedekah karena sedekah itu lidafil bala. Sedekah itu selain apa ngedohne teko bala, yo kuwi mau iso ngedohne saka perilaku-perilaku sing awake dhewe gak bener. Lek wis kakean sedekah insyaallah ya muga-muga ini dengan petunjuk sinyal akhirnya awake dadi benar. Kira-kira seperti itu. Itu katanya Gus. Ya mudah-mudahan lah. Jadi kita mudah-mudahan semuanya ini pemirsa yang ada di rumah bisa mengamalkan tadi yang sudah dikatakan oleh Ustadz Fauji, Gus Fauji. Baik, pemirsa, pembahasan ini sebenarnya masih sangat panjang sekali, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Saya di sini sebagai pembawa acara Hasyim Mukhlisin dan narasumbernya Gus Fauji mengucapkan pamit undur diri. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu dengan tema-tema yang sangat indah ya Gus ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wa akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.